Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.580. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Kalbe terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 1.650. Jadi telah dua kali Kalbe berusaha break dari harga ini dan selalu turun kembali. Jadi bisa kita pastikan resisten di harga 1.650 merupakan resisten yang lumayan kuat. Dan saat ini Kalbe sudah mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak uptrend, karena dua kali gagal break dari resisten ini, saat ini mulai bergerak sideways dan untuk supportnya saat ini masih berada di harga 1.500. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat ini data yang net. Untuk top buyer-nya adalah DH dengan lot sebesar 61 ribuan. Tapi untuk data broker summary ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan untuk data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih melakukan distribusi pada saham Kalbe. Jadi dari data yang kita dapat ini saya melihat Kalbe masih berpeluang untuk turun minggu depan. Jadi dalam satu minggu ke depan masih akan bergerak sideways dengan range harga di 1.500 sampai 1.650 yang merupakan resistennya. Jadi masih ada peluang untuk turun mendekati daerah support di harga 1.500. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Kalbe bisa tunggu di sekitar harga 1.500. Saat mulai terlihat rebound, teman-teman bisa entry. Apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1.650. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin menghold saham Kalbe, sahamnya menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Walaupun saat ini masih gagal break dari resisten, tapi untuk tren jangka menengah saat ini masih uptrend. Dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya, saya akan menganalisa saham INTP. Saham INTP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 11.875. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini INTP masih bergerak sideways. Dan penurunan 3% ini membuat INTP berada di bawah garis EMA 50. Kemarin INTP baru membagikan dividen. Jadi baru selesai camdet dan hari Jumat ini turun lumayan dalam. Tapi sebelum pembagian dividen, kenaikan INTP juga tidak terlalu tinggi dan terlihat masih gagal naik menembus harga 12.600 yang merupakan resisten saat ini. Dan untuk support garis EMA 150 memang berada di harga 12.100, tapi saat ini INTP telah turun di bawah itu. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat untuk top buyer merupakan broker YU. Tapi untuk top sellernya lebih besar dan terlihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah besar. Jadi bisa kita lihat
Dan untuk data pergerakan asing, jika kita lihat, asing masih melakukan sedikit akumulasi. Setelah hampir 1 minggu terakhir ini terus melakukan distribusi pada saham INTP. Jadi baru hari Jumat kemarin asing masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat INTP dalam 1 minggu ke depan masih berpeluang untuk turun mendekati support berikutnya di sekitar harga 11.600 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham INTP, saran saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 11.500 sampai 11.600 karena di sekitar daerah sini INTP selalu berhasil rebound. Jadi ada peluang saat menyentuh harga ini INTP akan rebound kembali untuk naik menuju garis EMA 50 di sekitar harga 12.100. Berikutnya saya menganalisa saham Meras. Saham Meras pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 610. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham Meras bergerak downtrend dan berada di bawah garis resisten di EMA 50. Tapi dalam 1 minggu ini RAS sudah naik hampir 15%. Karena ada berita pemerintah akan membagikan duit tambahan atau bantuan untuk pegawai swasta. Ini membuat saham-saham konsumer naik lumayan tinggi. Seperti saham Meras dan saham MAPI juga ikutan naik. Tapi jika kita lihat garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Bisa kita lihat di data netnya, bandar terlihat malah melakukan sedikit distribusi. Jadi pada saat kenaikan 5% ini bandar melakukan sedikit distribusi. Sedangkan untuk data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Meras. Coba saya ganti ke tanggal 3. Terlihat dari tanggal 3 sampai tanggal 7 asing bukannya masuk melakukan akumulasi tetapi malah terus melakukan distribusi pada kenaikan ini. Jadi dari data yang kita dapat kenaikan RAS hanya akan berlangsung sementara. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham RAS di sekitar harga 500-an sudah boleh take profit apabila terlihat RAS mulai turun minggu depan. Karena saat ini RAS sudah dekat dengan resisten di harga 650. Tapi kalau memang tujuannya pingin trading jangka menengah atau trading jangka panjang, selama RAS masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja terus saham ini. Karena masih ada peluang untuk rebound dan naik kembali menuju resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 725. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya paling amannya adalah tunggu RAS terkena pullback menuju daerah support di EMA 50 di sekitar harga 580 dan rebound, baru teman-teman entry kembali. Tapi apabila teman-teman lihat RAS saat turun menyentuh garis EMA 50 ternyata gagal bertahan dan turun, sebaiknya jangan entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 2050. Bisa kita lihat di grafik, saham PTBA saat ini memang masih bergerak sideways dan berada dekat dengan support kuatnya di harga 2000. Jadi PTBA setelah kemarin membagikan dividen langsung turun tajam dan belum pernah naik di atas garis EMA 150 kembali. Dan untuk menembus garis EMA 50 saja masih kesulitan. Karena saat ini jika kita lihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50 di sekitar harga 2100. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika teman-teman lihat, asing masih terus melakukan akumulasi pada saham PTBA. Sekarang saya kasih teman-teman lihat, dari tanggal 3 sampai tanggal 7, asing masih terus melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi walaupun dalam 1 minggu ini PTBA masih bergerak sideways, asing terus masuk melakukan akumulasi. Sekarang coba saya ganti ke tanggal 27 bulan Juli, sampai sekarang juga asing masih terus melakukan akumulasi.
Jadi selama 2 minggu terakhir ini dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 7 Agustus, asing terus masuk melakukan akumulasi padahal PTBA masih terus bergerak sideways cenderung turun. Jadi karena dari data yang kita dapat ini menurut saya PTBA layak untuk kita amati pergerakannya. Karena asing tidak peduli dengan harga PTBA tetapi terus melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham PTBA, menurut saya paling aman tetap tunggu di harga 2000. Karena harga 2000 ini bisa dipastikan merupakan support yang sangat kuat. Jadi setelah teman-teman beli di harga 2000, teman-teman bisa hold saja untuk jangka menengah, atau memang ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break di garis EMA 50, atau tunggu PTBA naik menuju garis EMA 150 di sekitar harga 2200 baru take profit. Karena dua-dua ini merupakan garis EMA 50 dan 150 ini merupakan resisten yang harus ditembus PTBA saat ini. Selama dua resisten ini gagal ditembus, PTBA masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Tapi karena asing dalam 2 minggu ini terus melakukan akumulasi, menurut saya PTBA ada peluang untuk naik minimal dalam 2 minggu ke depan. Jadi selama 2 minggu ke depan kita lihat asing belum melakukan distribusi, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.